Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini, saya akan membahas tentang uji tarik, yaitu pembuatan kurva stress strain secara sederhana. Nah, kurva stress strain ini dapat kita buat dari data yang kita peroleh saat uji tarik. Nah, di sini sudah terdapat data berupa data position, load, dan strain. Nah, karena di sini belum ada nilai tegangan atau stresnya, maka kita hitung terlebih dahulu dengan menggunakan rumus load dibagi luas area. Nah, tetapi sebelum itu kita ubah terlebih dahulu satuan dari load yaitu kilonewton ini menjadi dalam satuan newton dengan cara kita mengalihkannya dengan 1000. Nah, setelah itu kita bisa langsung menentukan nilai stresnya dengan rumus load dibagi dengan luas area. Nah, luas areanya yaitu dapat kita lihat di sini sebesar 31,8690,227. Nah, setelah itu kita tarik saja ya semuanya ke bawah. Nah, stresnya sudah kita hitung ya. Sekarang kita pindahkan terlebih dahulu strainnya. Nah, sekarang kita sudah mempunyai data stres dan stresnya. Kemudian untuk membuat kurva stres strain ini, kita blok semua data tegangan dan regangan atau stres strainnya. Kemudian klik insert, lalu pilih chart. Kita pilih yang ini ya. Kita beri judul, lalu kita beri label pada sumbu X-nya yaitu regangan atau strain. Lalu pada sumbu Y-nya yaitu merupakan tegangan atau stres. Nah, lalu kita lihat ke sini. Nah, dari kurva stres strain ini, kita bisa mengetahui titik-titik penting dari uji tarik ini. Nah, kita lihat di sini ada titik dengan nama dan definisinya. Nah, misal pada titik B ini, yaitu titik putus, di mana material mengalami patah dan menyatakan kekuatan putus. Nah, pada kurva yang kita buat, titik putusnya berada pada nilai regangan sebesar 577. Kita beri warna. Kemudian kita tentukan titik M-nya atau titik maksimumnya, yaitu di mana beban mencapai nilai maksimum dan pada batang uji mulai terjadi pengecilan penampang lokal. Nah, titik ini juga digunakan untuk menentukan kekuatan tarikan maksimum. Nah, untuk titik maksimum ini berada di nilai regangan sebesar 668. Nah, kemudian kita juga bisa menentukan titik P-nya atau batas proporsionalnya, yaitu batas di mana tegangan dan regangan memiliki hubungan proporsional atau berbanding lurus atau linear. Nah, untuk titik P ini berada pada nilai regangan sekitar 348 ya. Kita beri label lagi.
Nah, kemudian ada juga titik luluh, yaitu batas material di mana pertambahan beban yang sama akan menghasilkan pertambahan panjang yang lebih besar. Bahkan pada suatu saat akan terjadi penambahan panjang tanpa ada penambahan beban. Nah, kemudian ada juga batas elastis atau titik E, yaitu batas suatu material akan kembali pada panjang semula apabila beban atau tegangan luar dihilangkan. Tetapi dari kurva ini kita tidak bisa menentukan titik luluh dan batas elastisnya ya, karena kurva ini tidak punya lekukan seperti di contoh. Jadi kita akan sulit untuk menentukan titik luluh dan batas elastisnya. Nah, jadi kita hanya bisa menentukan 3 titik ini, yaitu batas proporsional, titik maksimum, dan titik putus. Kemudian dari kurva stress strain ini, kita bisa melihat sifat materialnya. Nah, ada 5 jenis sifat materialnya, yaitu ada soft and weak, hard and brittle, soft and taut, hard and taut, dan hard and strong. Nah, dari kelima jenis sifat material ini, ternyata kurva yang kita buat itu mirip dengan yang B ya, yaitu hard and brittle. Nah, dari kurva tegangan-regangan ini juga kita dapat mengetahui nilai modulus Young atau modulus elastisitas bahan, di mana semakin besar nilai modulus Young, maka semakin kaku bahan atau bahan akan sulit kembali ke bentuk semula. Nah, untuk menentukan nilai modulus Young ini, kita akan bahas pada video part 2 ya teman-teman. Oke, cukup sekian mengenai tutorial membuat kurva stress strain. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.